Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Ramadan selalu kita rindukan, bulan penuh pengampunan dan kemenangan. Pemirsa, kembali bersua bersama saya Mugi Zainal di Jelang Iftar kali ini. Masya Allah, senang sekali berjumpa kembali dengan pemirsa, terutama dengan narasumber kita hari ini. Karena kita akan membahas tema yang insya Allah bermanfaat untuk kehidupan kita. Pemirsa, intisari dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Bahwa kita akan diuji olehnya dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan makanan, dan lainnya. Tapi sampaikanlah kabar gembira bagi mereka yang bersabar. Pemirsa, di saat pandemi saat ini, masalah pasti ada. Ada yang terkena PHK, ada juga kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan. Lalu bagaimana kita menyikapinya pemirsa? Apakah kita akan diam saja? Nah, tepat sekali. Tema kita kali ini yaitu kiat produktif di masa pandemi. Dan alhamdulillah sudah hadir bersama saya beberapa narasumber ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Bunda Lili Muspira Nurlaili MA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mugi. Ungu-ungu cantik banget Bunda hari ini, Masya Allah ya. Juga cantik dengan birunya. Alhamdulillah. Ya pemirsa, beliau aktif sebagai dosen UIN ya di Jakarta dan juga sebagai wakil sekretaris ADAI ya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Ustadz Ziaul Haramain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ketemu lagi ya Ustadz. Ya, Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir. Ya pemirsa, beliau aktif sebagai pengajar, pengasuh pesantren Darussanah ya. Dan terima kasih juga bintang tamu kita hari ini sudah hadir Bunda Mandarika. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cantik banget ya Bunda hari ini ya. Masya Allah, terima kasih. Semangat terus Bun. Tetap semangat insya Allah. Masya Allah ya. Ya pemirsa, Bunda Mandarika ini sebagai founder manajemen Hamdalah ya dan juga pembisnis wanita ya. Dan penyanyi serta pencipta lagu juga, Masya Allah. Masya Allah. Tepat kita untuk diskusi kali ini ya, produktif di masa pandemi ya. Ya untuk Bunda Lili Muspira, Bun, mengapa kita harus tetap produktif di masa pandemi ini Bun? Terima kasih Mbak Mugi. Tadi Mbak Mugi sudah menyatakan bahwasanya pandemi COVID-19 merupakan salah satu ujian. Betul sekali Salah Bun. satu ujian dari sekian banyak ujian yang Allah berikan kepada manusia. Ya. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya ujian itu ada yang berupa keburukan, Ya. ada yang berupa kebaikan. Yang berupa keburukan contohnya adalah bencana alam, kematian, nah termasuk pandemi COVID-19 ini adalah satu ujian. Sedangkan ujian yang berupa kebaikan contohnya adalah kesuksesan, harta, jabatan, itu adalah ujian dari bentuk kebaikan. Nah, bagaimana? Apakah dalam masa pandemi ini kita harus tetap produktif? Jawabnya iya. Pasti harus produktif. gitu ya. Iya. Iya, Kenapa? wajib ya. Gitu, karena kan kehidupan tidak berhenti. Betul, Kehidupan Bunda. terus berlangsung. Kita tetap membutuhkan biaya untuk sehari-hari, untuk makan, Iya. untuk biaya anak-anak. Oleh karena itu kita tetap harus produktif, harus beraktivitas. Tetapi bedanya yang tadinya banyak di luar, kita pindahkan di dalam rumah. Jangan putus asa Mbak Mugi. Kita harus tetap produktif karena dalam Al-Qur'an dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wala tai'asu mir rauhillah. Innahu la yai'asu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Janganlah kamu berputus asa terhadap rahmat dan pertolongan Allah. Karena sesungguhnya orang yang berputus asa terhadap rahmat dan pertolongan Allah adalah orang-orang kafir. Seperti itu. Iya, mudah-mudahan kita tergolong dari muslim dan muslimah yang tidak pernah menyerah ya Bun ya. Iya. Ya Ustadz Zia juga. Nah Ustadz, bagaimana sebagai seorang muslim yang baik kita memaknai pandemi saat ini Ustadz? Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah.
Pandemi COVID-19 yang sedang kita alami dalam ya mungkin kurun waktu 1 tahun lebih ini ya, itu dalam Islam bukan hal yang baru. Ya, bahwa dalam masa Rasulullah SAW dan para sahabat setelahnya itu pun juga ada yang dinamakan ta'un. Ta'un itu adalah sebuah wabah, ya, wabah penyakit. Nah, ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, apa sih itu ta'un? Kata Rasulullah, innahu adzabun. Ya, sesungguhnya itu adalah bentuk azab, bentuk cobaan dari Allah. Ya, yang diturunkan kepada siapapun yang Allah inginkan. Ya, wa ja'alahu rahmatan lil muslimin, rahmatan lil mu'minin. Tapi azab itu yang bagi orang lain adalah cobaan, namun bagi orang-orang yang beriman dijadikan rahmat, dijadikan kasih sayang, bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Jadi kita menanggapi atau melihat kondisi seperti ini ya, tentu dengan iman, dengan kuatnya iman, dan kita akan merasa bahwa apa yang terjadi di sekeliling kita, mungkin ada keluarga kita, ada tetangga kita, ada sanak saudara mungkin terkena, kita bisa berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ini adalah bentuk rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ya, bukan malah justru kita ya mengutuk ya kondisi ini sehingga kita menyalahkan Allah dan suudzon kepada Allah. Ya, waliyadzubillah. Mungkin itu. Iya. Ya, terima kasih Ustadz Zia. Nah, untuk bintang tamu kita nih, ya Bunda Mandalika ini kan aktif sekali ya, Masya sangat Allah. aktif gitu. Nah, bagaimana Bunda Rika mengatur waktu ya dengan kegiatan bisnisnya, dengan keluarga gitu, terutama di masa pandemi seperti ini, Bunda? Yang pasti tetap ya, kita harus tetap jaga protokol kesehatan tadi ya di masa pandemik begini, dan tetap menjaga anak-anak dengan baik. Kemudian kita tetap bisa harus semangat, saling menyemangati. Yang utama itu adalah keluarga gitu. Betul. Dan kita tapi dengan kita tetap harus bisa juga produktif gitu di masa pandemi, tetap semangat gitu loh. Iya, Bu Megi. karena untuk produktif kita juga kan untuk keluarga ya Bunda. Betul, ya. betul. Keluarga tetap nomor satu. Jadi Iya. tapi tetap bisa menyeimbangkan semuanya. Menyeimbangkan antara Betul. karir dan juga keluarga pada Betul intinya sekali. ya. Iya. Kita rehat sebentar ya Bunda dan juga Ustadz, dan pemirsa di rumah, menarik sekali perbincangan di Jelangitar kali ini, produktif di masa pandemi. Untuk itu jangan kemana-mana ya, masih bersama kita kembali lagi tentunya setelah yang satu ini. Iya, kiat produktif di masa pandemi ya, Ustazah Lili ya, Bunda Rika dan juga Ustadz Zia ya. Ya, untuk Ustazah Lili juga ya, Ustazah. Nah, pastikan kita pengen punya kiat-kiat juga ya untuk supaya tetap eksis ya, tetap berproduktif di masa pandemi ini. Ini bagaimana kiat-kiat kita di masa pandemi ini, Ya. Bunda? Ya Silakan. baik Mbak Mugi, sebenarnya Ya. banyak kiat ya Mbak Mugi Ya. ya, dan mungkin satu orang dengan orang lain beda kiat-kiatnya Iya, ya. betul. Tapi mungkin Kita ini bisa berbagi nih Bunda ya. Iya. Kiat-kiatnya mungkin pertama adalah kita buat jadwal harian. Jadwal harian, kita tulis Jadwal nih, harian dicatat ya. Catat nih kita hari ini dari subuh apa Iya. tugas kita, kemudian setelah itu apa. Setelah jam 7 kita udah mulai ngajar bagi Iya. guru ya. Nah, jadi Iya. kita buat jadwal harian. Yang Iya. kedua adalah kita tentukan ruang kerja di rumah itu. Kita cari sudut rumah yang mana yang ingin kita jadikan ruang kerja. Seperti itu. Yang ketiga adalah kita harus patuh pada jadwal harian. Jadi jangan buat tapi tidak dilakukan. Tidak dilakukan gitu ya. Lama-lama kalau sudah itu terbiasa gitu Iya, ya. jadi kita harus Iya. kemudian yang keempat adalah kita juga harus olahraga mungkin. Jadi kan kita harus Olahraga, sehat. Jadi iya. kita harus mempunyai waktu untuk olahraga. Untuk kemudian waktu olahraga juga ya. dan itu juga untuk
minum-minum vitamin agar tubuh kita sehat Mbak Bu. Jadi kita beraktivitas pun kita siap seperti itu. Iya, baik ya. Jadi intinya tetap beraktivitas yang siap ya, dan juga siap. Maksudnya tetap semangat intinya juga ya. Ya baik, kalau untuk Ustadz Zia sendiri, nah Ustadz bagaimana ya cara kita kan tetap aktif nih di mana-mana gitu ya. Tapi kan kita juga harus membentengi diri kita ya, jangan sampai terkena yang namanya wabah ini ya. Kira-kira ini bagaimana kiat-kiatnya nih Ustadz, silakan. Baik, dari sudut pandang seorang muslim ya, kita tentu memohon pertolongan hanya kepada Allah. Ya. Kita memohon perlindungan hanya kepada Allah. Dalam masa kondisi seperti ini, kita bisa memperbanyak amalan-amalan yang memang sebelumnya tidak pernah kita lakukan. Ya, misalkan katakanlah amalan-amalan wajib setiap hari kita lakukan, oke. Nah, tambahkanlah amalan-amalan yang setidaknya itu menjadi ziyadah, menjadi tambahan, menjadi nafilah. Nah, seperti katakanlah lebih rajin sholat duha, lebih rajin ya sholat witir, lebih rajin bersedekah, gitu ya. Itu sebagai upaya kita berdoa kepada Allah untuk dijauhkan dari mara bahaya. Ya, salah satunya adalah virus penyakit. Gitu. Karena doa silahul mukmin. Doa adalah senjatanya orang mukmin. Maka kita bisa memperbanyak amalan-amalan sunnah, amalan-amalan yang bisa dijadikan tambahan untuk pahala-pahala kita, dan itu saya rasa dilakukan bersamaan dengan ikhtiar-ikhtiar yang tadi disebutkan oleh Ustazah Lili. Gitu. Iya, jadi tentunya doa ikhtiar itu terus kita lakukan ya. Baik, nah Bunda Mandalika ini kan juga seorang wanita pembisnis ya. Nah, kalau di tengah pandemi saat ini, bisnis apa yang Bunda jalanin Bunda? Yang sekarang cocok ini tentunya ya pasti. Sekarang ini udah zamannya digital, bisnis digital. Jadi ini benar-benar eranya digital. Saat pandemik begini, kita menyarankan buat diri kita sendiri ya, pribadi, supaya kita bisa tetap berpenghasilan, tetap optimis gitu ya, dengan cara tadi kita berbisnis dengan online ya, berjualan online. Nah, saya lihat juga penghasilannya Masya Allah juga sekarang meningkat karena dengan online ya. Iya betul, betul sekali. Bun Mugi juga merasakan ya bagaimana sekarang orang-orang tuh harus udah bisa berpindah ya. Betul, digital sekarang banyak sekali pelajaran-pelajarannya, bahkan untuk bisa kita desain melalui digital dan lain sebagainya. Dan buat teman pemirsa di rumah juga harus mewajibkan diri kita supaya kita tidak gaptek. Gitu. Tidak gaptek ya. Betul, walaupun istilah kata di rumah saja gitu ya. Benar-benar. Dan sekarang ini kan saya lihat marak sekali bisnis yang namanya busana muslimah. Betul. Ya, kemudian juga tapi makanan. Sekarang ini sekarang lagi gitu makanan nih trennya. Makanan. Betul, jadi orang-orang kaum rebahan itu biasanya mereka lebih banyak membeli atau belanja shopping itu melalui online tadi gitu. Jadi ini kesempatan kita nih untuk mengupgrade diri di bisnis digital seperti itu. Iya, Masya Allah. Yang pasti banyak guru ya tempat kita belajar ya. Betul. Banyak jalan menuju Roma. Banyak jalan. Tidak ada satu pintu, ini ada pintu yang lain ya Ustadz ya. Betul sekali, betul. Nah, yang pasti tadi Ustazah Lili bilang, yang penting kita tetap kreatif, inovatif gitu ya. Tetap berkarya. Walaupun di sekarang lagi pandemik, tetap kita berkarya. Semangat. Jadi kita harus cepat beralih. Apa yang harus dilakukan? Yang pasti cari solusi dong di balik masalah. Ya, bukan masalah di balik solusi ya Bunda ya. Benar sekali. Masya Allah. Ya, Ustazah Lili juga kan untuk kegiatannya sebagai dosen juga tetap jalan terus ya Bun? Ya, tetap malah semakin aktif. Gitu. Kita harus pinter-pinter cari kreasi. Jadi mahasiswa malah sekarang kalau presentasi pakai video, yang tadinya hanya presentasi pakai makalah, sekarang pakai video. Webinar gitu ya. Iya, jadi lebih banyak variasinya. Variasi juga banyak ya. Nah, kalau Ustadz Zia sendiri juga tausiah atau apa? Betul, sekarang dilaksanakan secara virtual. Bahkan ya? mengajar sekarang ya sama seperti dosen-dosen lain ya. Harus dari rumah, harus bisa menjadi pribadi yang sekreatif mungkin. Iya, betul. Ya. Untuk agar anak-anak tuh di depan laptop, di depan layar online itu tidak bosan pada gurunya. Betul. Malah sekarang anak-anak muda malah lebih canggih ya. Ya, betul sekali. Nah, kalau kita kalah misalnya malah. Ibu bapaknya kurang, udah belajar sama anak-anak zaman sekarang, zaman now, anak-anak sekarang zaman now tuh canggih sekali ya. Iya, tapi jangan sampai juga kecanggihan itu membuat anak-anak malah
lebih vulgar ya. Tetap kita sebagai orang tua harus memfilter juga ya Bunda Rika. Bagaimana Bunda Rika mengatasi, kan sibuk nih Bunda Rika dengan adanya online, dengan media sosial yang begitu bebas saat ini. Betul. Bagaimana ini Bunda? Luar biasa ya sebenarnya, ini ujian bagi kita sebagai ibu ya. Anak-anak sekarang harus sekolah melalui online gitu kan. Betul. Kita juga harus membentengi agama ya Ustadz. Jadi agama memang harus dibentengi sekali. Kita harus reminding walaupun event itu mereka masih kecil, itu nggak ada kan ada yang bilang aduh masih kecil jangan terlalu berlebihan, padahal enggak. Allah itu sangat memberikan otaknya manusia walaupun dari kecil mereka bisa menyerap. Makanya kita terus bentengi mereka dengan agama supaya tadi memfilter dengan teknologi yang luar biasa melalui online gitu kan. Dengan benteng agama insya Allah mereka akan bisa memfilter dirinya sendiri gitu. Iya, yang pasti orang tua tetap harus memperhatikan juga, membimbing, membina ya. Karena tadi Bunda Rika bilang bahwa anak itu kan juga akan meniru ya, bukan hanya ucapan tapi actionnya orang tua dia lihat ya. Dan memasukkan kepada anak itu ya seperti kita belajar mengukir di atas batu ya Ustadz ya. Betul sekali. Nah ini bagaimana nih menanggapi hal tersebut nih Ibu dosen. Bunda Lili, konsep ini ya. Jadi belajar itu kan memang nggak harus nunggu besar tapi memang dari kecil yang harus kita lakukan ya. Bahkan dari kandungan Mbak Mugi. Ya, Bunda sendiri untuk memberikan mendidik putra-putri di rumah terutama di zaman pandemi seperti ini bagaimana Bunda lakukan? Iya Bu, Mbak Mugi kebetulan anak saya sudah selesai kuliah ya. Masya Allah, nah udah bisa mengantarkan anak-anak sampai sarjana gitu. Jadi anak-anak sekarang lagi cari kerjaan. Jadi kalau ketika masa pandemi ya mereka aktif sendiri gitu aktif kan. Sendiri, ya. Apalagi kalau melihat ibunya aktif, wah masa saya kalah sama ibu saya gitu. Masya Allah, ini perbincangan yang menarik nih di antara ibu-ibu dan juga ada Ustadz juga sebagai pemimpin dalam keluarga. Menarik sekali. Untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, kami kembali lagi bersama Anda tentunya setelah yang satu ini. Produktif di masa pandemi, apa yang harus kita lakukan? Yuk kita berdiskusi lagi dengan narasumber kita. Ustadz Zia, banyak sekali saat pandemi saat ini ya kita aktif ya mau di rumah, tapi kadang-kadang kan pekerjaan menuntut harus juga di luar. Nah sehingga ada yang terkena wabah ya. Nah kalau kita sudah rutin mengantisipasi ya untuk mencegah itu, tapi ternyata tetap terpapar juga COVID-19 ini, lalu meninggal dunia. Nah apakah wafatnya itu juga termasuk dengan yang namanya mati syahid Ustadz? Baik, pertama kita turut berbelasungkawa untuk seluruh korban yang terkena pandemi, seluruh korban COVID-19 ini. Dari awal COVID-19 masuk ke Indonesia sampai hari ini, kita patut berduka cita. Ya. Dan sebagaimana tadi yang disebutkan oleh kami di awal bahwa pandemi ini bisa atau wabah itu bisa menjadi rahmat bagi umat muslim. Salah satunya adalah dengan pahala syahid. Ya, keutamaan mati syahid. Kenapa bisa mendapatkan pahala mati syahid? Karena Rasulullah sendiri yang bilang. Rasulullah sendiri yang bilang bahwa at-ta'un itu tadi menjadi adab bagi orang yang Allah inginkan dan juga menjadi rahmat bagi orang mukmin. Barang siapa yang diam di rumahnya atau di negerinya, tidak keluar untuk mencari mudarat dan dia tetap bersabar dan mengharap ridha Allah, namun dia tetap terkena penyakit tersebut, ketika dia wafat maka dia akan mendapatkan fadilah atau keutamaan mati syahid. Itu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah ini kita perlu pahami juga bahwa syahid itu ada tingkatannya memang. Syahid dunia dan akhirat, ya menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili ada 3 syahid dunia dan akhirat, syahid dunia saja dan syahid akhirat saja. Ya syahid dunia dan akhirat adalah syahidul ma'rikah yang wafat di medan perang. Nah namun orang yang mati atau meninggal karena melahirkan, karena dibunuh secara zalim, karena
kebakaran, karena tabrakan, dan karena terkena wabah, ini salah satu yang menjadi atau mendapatkan fadilah syahid akhirah. Di akhirat dia akan mendapatkan fadilah atau pahala orang yang syahid. Masya Allah ya, kita tetap mendoakan semua ya, semoga husnul khotimah yang sudah berpulang di masa pandemi ini ya. Baik, untuk Ibu Lili Muspira sendiri, Bu Lili, saat ini kan peluang, tantangan di saat pandemi ini kan memang cukup berat ya. Nah, kira-kira bagaimana kita menghadapi tantangan dan adanya peluang apa saja yang harus kita lakukan, Bu Lili? Ya, baik. Bunda Lili ya. Di dalam pandemi ini tentu ada tantangan dan tentu ada Betul peluang, sekali Bunda. ya. Iya. Tantangannya apa? Tentu ini kan ujian. Iya. Ujian menguji iman kita. Iya. Apakah kita tetap beriman Iya. atau tidak? Nah, gitu. Kita harus ada tantangan di sini kan. Yang kedua adalah apakah kita putus asa menghadapi ujian ini. Yang ketiga adalah ternyata bagaimana kita bisa memaksimalkan waktu 24 jam ini Mbak Mugi. Isi dengan baik. Itu banyak 24 jam ini kan ada waktunya. Nah, bagaimana kita memaksimalkan waktu yang 24 jam ini. Kemudian peluangnya apa? Banyak sekali peluang di pandemi ini. Di antaranya kita bisa silaturahmi dengan teman-teman kita di belahan dunia yang lain. Ya, seperti kemarin saya bisa ketemu dengan mahasiswa saya yang ada di Jerman, Mbak Munggi. Masya Allah. Padahal selama ini kan jarang, tapi ketika ada kegiatan saya undang dan dia hadir, gitu ya. Jadi bisa kasih masukan-masukan untuk mahasiswa-mahasiswa lain untuk memberikan pencerahan untuk kedepannya dalam hal pendidikan. Juga hal lain juga banyak, misalnya kita bisa silaturahmi dengan pengajian-pengajian kita, gitu. Kita secara virtual bisa juga dengan online dan offline dibagi dua, seperti itu. Baik, ini saya banyak belajar dengan para praktisi juga nih hari ini ya. Ya, dan Bunda Rika sendiri kan pasti juga memiliki relasi-relasi ya. Karena kan Bunda ini kan juga seorang networker ya. Nah, bagaimana Bunda di masa pandemi ini untuk mendapatkan networker yang baik gitu? Ya, tetap ya kita harus mencari network ya. Apalagi kayak sekarang pandemik ini, kita harus punya yang namanya kontak number, itu harus lebih dari ribuan, karena itu benar Bu Mugi ya, Ibu Mugi itu benar-benar luar biasa banget, bisa menambah relasi, insya Allah bisa menambah relasi bisnis juga gitu loh, menambah penghasilan dari situ. Jadi caranya bagaimana? Caranya adalah dengan kita tetap ikut seminar. Seminar sekarang tuh jangan disangka seminar sekarang tuh kayak offline ya, karena sekarang kebanyakan online. Nah itu sekarang banyak kulwap ya, kuliah WhatsApp itu diikutin sana. Karena di sana banyak kontak number orang-orang yang bisa menjadi relasi kita dan insya Allah bisa menambah pundi-pundi tadi penghasilan. Masya gitu. Allah. Baik, jadi intinya dimanapun kita berada itu kan menjadi salah satu tambahan relasi ya. Betul, Ini betul sekali. Bunda Rika hari ini bertemu sama Ustadz Zia baru Harus. pertama kali ya? Iya, jadi Ya, nanti betul. harus ini ya, kita tuker-tukeran kontak. Masya Allah, menambah saudara, menambah relasi, insya Allah menambah juga kesempatan untuk mendapat penghasilan. Begitu. Jadi setiap Insya kita ada kegiatan pun ternyata kita bersilaturahmi ya. Betul. Dan itu malah membukakan jalan pintu rezeki kita ya. Betul. Di mana-mana ya Bunda ya. Ini saya harus belajar banyak lagi nih sama Bunda Masya Lili, Allah. Bunda Rika dan juga Ustadz Zia. Masya Pengen Allah. sih diskusi lebih banyak lagi Ustadz ya. Tapi waktu membatasi kita. Nah, di penghujung acara hari ini silakan Ustadz Zia memberikan sedikit pesan ke pemirsa. Silakan Ustadz. Baik, kondisi pandemi seperti saat ini, janganlah kita jadikan alasan untuk ya justru malah bermalas-malasan atau malah tidak produktif. Justru di masa saat ini kita bisa mengembangkan potensi diri kita. Yang tadinya kita nggak pernah belajar apapun, sekarang di online semua mau belajar apapun ada. Ya, self improvement, meningkatkan kualitas diri kita dari segala jenis pelajaran yang ada di internet, pelajaran yang ada di webinar dan lain sebagainya, itu menjadi titik atau menjadi poin yang positif di era pandemi seperti ini. Juga silaturahmi tadi, ya, kita nggak pernah ketemu sama kawan kita yang jauh, karena pandemi ini kita mengadakan pertemuan Zoom, itu menambah ya pundi-pundi pahala juga karena menyambung tali silaturahmi. Mungkin itu. Iya, Masya Allah. Iya, silakan Bunda Lili juga memberikan pesan ke pemirsa. Oh baik, pandemi COVID-19 merupakan salah satu ujian yang Allah berikan kepada manusia. Nah bagaimana dengan ujian ini?
Apakah kita bisa menghadapi ujian ini? Apakah kita lulus? Nah, kita yang harus menentukan, Mbak Mugi. Iya, itu ada di tangan kita. Iya, dan untuk Bunda Mandalika silakan, Bunda. Iya. Yang pasti pandemik ini adalah salah satu yang tadi dibilang Bunda Lili adalah ujian. Namun kita tetap semangat, jangan sampai kita menjadi salah satu bagian kaum rebahan, karena masa depan kita itu ditentukan oleh masa sekarang. Jadi jangan punya alasan karena saat ini pandemi, lalu kemudian kita drop, tidak ada alasan untuk itu. Karena nanti kita akan melihat masa depan kita itu ya saat ini gitu. Jadi harus semangat apapun yang terjadi. Masya Allah, semangat semuanya. Terima kasih banyak ya untuk Ustadz Zia, Bunda Mandalika dan juga Bunda Lili Muspira. Semoga apa yang kita sharingkan hari ini bermanfaat dan menjadi ladang ibadah untuk kita semua. Amin, ya Allah, ya Robbal Alamin. Ya pemirsa, di tengah masa pandemi ini yang penting kita jangan pernah menyerah. Tetap kreatif dan berinovatif dan juga terus banyak belajar dan terus bangkit. Insya Allah banyak solusi di balik masalah dan mudah-mudahan akan mendapatkan berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, jalan-jalan ke kota Mekah, inginlah sembahyang berlama-lama. Jelang iftar habislah sudah, semoga materi membawa berkah. Saya dengan Mugi Zainal beserta kru yang bertugas kali ini mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada hilaf dan salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.